Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan membahas tentang kondisi atau condition. Untuk pengkondisian di dalam bahasa Java, kita bisa menggunakan perintah if maupun perintah switch. Nah, perintah if itu sendiri nanti bisa kita gunakan if saja, atau nanti if else, atau nanti else if dan else, seperti itu ya. Jadi langsung saja kita contohkan. Saya buka sebuah new project di sini. Di sini saya pilih Java ya. Kita klik tombol next. Oke, next. Nah, ini kita tentukan locationnya ya. Misalnya saya pilih di D ya. Oke, kita pilih location yang kita inginkan ya. Oke, misalnya saya letakkan di sini dan saya buat sebuah folder namanya condition misalnya ya. Oke. Oke, seperti ini. Saya klik tombol finish. Untuk condition yang pertama saya akan jelaskan tentang if ya. Tentang if. Jadi saya buat di sini if example misalnya. Oke. Dan saya buatkan sebuah prosedur utama main ya. Nah, contohnya saya akan jelaskan perintah if ya. Jadi misalnya kita akan mengkondisikan apakah nanti nilai yang didapatkan oleh seseorang itu lulus atau tidak lulus ya. Ketika dia mendapatkan di atas 60 misalnya, nanti dia lulus ya. Tetapi ketika dia mendapatkan di bawah 60 yaitu 59,9999 ya, nanti dia tidak lulus, seperti itu ya. Jadi bisa kita gunakan if seperti ini. If ya, misalnya kita gabungkan dengan inputan saja ya. Saya gunakan scanner di sini. Ya, scanner ada di Java util input. Saya buat variable objeknya input ya, new scanner ya, system dot in ya. Oke. Nah, di sini kita akan buat ya input system ya. Misalnya kita buatkan dulu keterangannya ya. Misalnya masukkan nilai Anda misalnya 0 sampai ya 100 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita inputkan ya menggunakan kita pakai tipe data byte aja, misalnya grade ya, kita inputkan menggunakan scanner tadi ya. Input di sini kita gunakan next. Karena tadi byte ya, kita gunakan next byte seperti ini. Nah, nanti di sini ya, misal kita tentukan ya, defaultnya description itu ya adalah tidak lulus misalnya ya, defaultnya. Nah, seperti ini. Karena kita hanya akan menggunakan if saja ya. If ya, kalau seandainya grade yang dimasukkan di atas atau sama dengan 60, maka nantinya description itu kita ganti menjadi lulus seperti ini. Sehingga ya, di sini nanti bisa kita buat ya sistem out titik println selamat ya Anda, atau status Anda adalah, kita gabungkan dengan yang description tadi ya, seperti ini. Di sini saya tambahkan nilai Anda misalnya
kita pakai plus ya, grade kita gabungkan, kita concat ya, seperti ini. Oke, kita coba jalankan ya. Defaultnya nanti description ini adalah tidak lulus ya, karena kita hanya menseleksi ketika dia di atas 60 dia lulus seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan if seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, nanti kita masukkan misalnya nilai 70 ya. Status Anda lulus, nilai Anda 70, status Anda lulus ya. Kita coba jalankan. Misalnya saya buat di sini 59 ya. Maka nilai Anda 59, status Anda tidak lulus. Sehingga dia nanti tidak akan masuk ke sini ya. Dan sehingga nilainya tetap untuk description ini tidak lulus ya. Nah, kita bisa menggunakan if seperti ini ya. Hanya if saja, atau kita bisa menggunakan if else ya. If else. Nah, seperti ini. Jadi yang ini ya bisa kita masukkan. Jadi kalau seandainya dia tidak di atas 60, berarti nanti akan dikerjakan else-nya ya. Nah, ini bisa kita letakkan di sini ya. Dan yang ini cukup kita buat seperti ini saja sebagai deklarasi sebuah variabel ya. Jadi bisa juga seperti ini ya. Ketika kita menggunakan if else. Masukkan nilai Anda misalnya 60. Nilai Anda 60, status Anda adalah lulus. Nanti dia akan menseleksi yang ini ya. Ketika dia di bawah 60 misalnya 40, nah nanti dia akan masuk ke else-nya ya, status Anda tidak lulus. Nah, ini adalah if else ya. Oke, kita juga bisa menggunakan if else if else if else if else seperti itu ya, kalau seandainya pilihannya lebih dari 2 kondisi ya. Kalau ini kan cuma 2 kondisi, di atas 60 atau di bawah 60 ya. Misalnya kita akan nilai antara 85 sampai 100 itu A misalnya ya. Lalu 70 dan di bawah 85 itu nanti B ya. 60 di bawah 70 nanti itu C misalnya. 50 sampai di bawah 60 itu nanti D ya. 0 sampai di bawah 50 itu E. Nah, itu kan ada banyak kondisi ya. Ada kurang lebih 5 kondisi. Nah, kita tidak bisa menggunakan if else seperti ini ya. Makanya nanti kita menggunakan if else if seperti itu ya. Kita coba ya. Jadi berdasarkan nilai yang kita inputkan tadi, kita juga ingin memberikan rank nilainya, apakah A, B, C, D, E seperti itu. Jadi kita bisa buat if ya. Kalau nilainya ya di atas 85 juga masuk ya. Seperti ini. Di bawah 100 ya. Maka nanti kita coba deklarasikan di sini char misalnya abjadnya ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya abjadnya ini adalah A. Oke ya. Lalu else if ya seperti ini. Grade ya di atas sama dengan 70 dan ya grade di bawah 85. Jadi 85 tidak termasuk ya. 85 sudah A tadi ya. Oke, di sini abjad kita kasih dia B ya. Lalu else if lagi ya. Misalnya nilai antara 60 dan di bawah 70 enggak dimasuk karena 70 sudah nilai B, tidak ada sama dengannya
di sini. Abjad dia adalah dapat C ya, seperti ini. Oke. Else if ya, grade ya, misalnya di atas 50 dan di bawah 60 dia dapat C. Ini dia tidak termasuk 60-nya, jadi ini adalah D ya. Else ya, seperti ini. Abjad E ya. Oke. Jadi kalau kita tambahkan nilai Anda, status Anda adalah dengan predikat misalnya ya. Saya tambahkan di sini dengan predikat misalnya abjad tadi ya, dengan predikat huruf misal ya. Oke. Jadi kalau kita coba jalankan, oke, ini ada kesalahan. Oh, ini belum kita kasih semikolon ya. Ini empty ya, ini empty. Ini kita kosongkan saja, nggak usah karena ada else ya di sini. Jadi nilainya pasti akan ada ya. Oke. Oke, sekarang kita coba masukkan. Misalnya saya dapat 90. Nah, nilai Anda 90, status Anda lulus dengan predikat A. Oke, jadi karena 90 berada di antara 85 sampai 100 ya. Jadi kalau seandainya saya dapat 80 ya. Nilai Anda 80, status Anda lulus dengan predikat B. Oke, karena 80 berada di antara 70 sampai di bawah 85. Oke, kalau saya masukkan misalnya 65 ya. Nilai Anda 65, status Anda lulus dengan predikat C ya. Oke, kalau kita masukkan misalnya 55 ya. Nilai Anda 55, status Anda tidak lulus ya dengan predikat D ya. Jadi dia masuk di sini. Nah, tetapi kalau saya masukkan misalnya 40 ya, maka dia akan menjalankan else-nya nanti ya. Nah, ini nilai Anda 40, status Anda tidak lulus dengan predikat huruf E. Jadi ketika dia dicarinya tidak ada semua, maka dia akan menjalankan else-nya. Nah, itulah untuk if else ya. Jadi kita ada if saja tadi, if else, lalu if else, if else, if else, seperti itu ya. Nah, untuk condition selanjutnya kita bisa menggunakan switch ya. Switch itu sama juga seperti if ya. Untuk pengkondisian kita coba ya. Kita buat sebuah kelas baru dengan nama Java class switch example ya. Oke. Nah, kita coba contohkan kasusnya apa misalnya ya. Jadi switch ini juga dia bisa angka untuk penseleksian angka ya. Dia juga nanti bisa untuk menseleksi ya, angka itu bisa pakai byte, bisa menggunakan short, int ya, atau pecahan seperti float, double seperti itu ya. Atau dia bisa juga untuk char ya. Char itu ya A, B, C, D seperti itu ya. Satu karakter, atau juga bisa gunakan string dia ya. Jadi misalnya seperti nama ya dan sebagainya. Kita coba string aja. Misalnya jabatan ya. Nah, seperti ini ya, jabatan. Jadi kita coba nanti akan mencari tunjangan ya, jabatan. Misalnya kita buat
manager. Ini sembarang aja ya. Oke, nanti di sini ada double tunjangan misalnya. Ya, misalnya saya buat nilai awalnya 0 saja ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa kita buat switch ya. Yang kita akan seleksi itu adalah jabatan seperti ini. Nah, nanti di sini case ya. Oke, misalnya manager ya. Tunjangannya adalah ini contoh saja 4 juta misalnya ya. 223 ya. Oke, case misalnya supervisor misalnya ya, tunjangannya nanti misalnya 3 juta ya, 223 case misalnya apalagi misalnya staff aja langsung ya, staff ya, tunjangannya nanti misalnya 1 juta ya, 1.500.000 misalnya, 223 seperti ini ya. Sekarang kita coba cetak ya, out. Boleh nanti digabungkan dengan inputan ya, menggunakan scanner, menggunakan buffer reader ya. Di sini saya langsung saja saya tentukan nilainya manager di situ ya. Misalnya jabatan Anda kita konkatkan ya, jabatan. Oke. Dengan tunjangan misalnya. Oke. Sini kita coba gabungkan tunjangan ya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Ini masih if example ya, if example. Jadi untuk pertama kalinya sih kita tidak bisa menggunakan ini ya. Kita harus ini kita matikan dulu. Kita harus klik kanan, pilih run switch example. Nah, jabatan Anda adalah manajer dengan tunjangan 1.500.000. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan case ya, ketika kita menggunakan switch ya, nanti sebetulnya dia sudah dia sudah menemukan di sini ya. Nah, tetapi nanti dia akan terus ke bawah ya. Akhirnya nanti kalau dia ke bawah kan dia akan menjumpai stop. Akhirnya nanti nilai yang dia simpan adalah 1.500.000. Nah, bagaimana caranya ketika dia sudah menemukan kondisinya di sini dia tidak lagi ke bawah. Nah, biasanya nanti itu digabungkan dengan perintah break ya, perintah break. Jadi kita bisa gabungkan break seperti ini. Break ya, sehingga dia tidak ke bawah ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk di case yang di bawah nggak usah ya, karena nggak ada pilihan lagi kan di bawah. Nah, kita coba. Nah, nanti dia akan dapat 4 juta ya, manajer sama, begitu diceknya ya, 4 juta, maka nanti dia tidak akan lagi ke bawah, dia langsung keluar ya. Jadi fungsi break itu nanti akan keluar dari looping, dari kondisi ya, seperti itu ya. Sehingga nanti perintah-perintah di bawahnya itu tidak akan dijalankan dalam satu block switch atau dalam satu block condition if ya. Atau dalam satu blok nanti looping ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa memberikan nilai default ya kalau seandainya tidak ada semua, misalnya tidak ada di manager, tidak ada di supervisor, tidak cocok dengan staff ya. Misalnya di sini saya buat honor ya, atau ya tidak termasuk di sini ya. Kita bisa buat misalnya default itu kita buat tunjangannya misalnya sama dengan 0. Nah, tetapi di sini nanti jangan lupa karena ada di bawah pilihan default, di sini kita buat break supaya nanti ketika kita pilih stop dia tidak ke default ya, sehingga dia langsung keluar seperti itu. Oke, kita coba. Nanti yang akan dijalankan adalah default karena ketika dicek tidak cocok di manager, tidak cocok di supervisor, tidak cocok di staff ya.
Nah, nanti bisa kita lihat di sini ya. Oke, nah inilah switch ya. Jadi switch ini bisa digunakan untuk pemilihan juga sama seperti if ya. Dia bisa untuk string nantinya ya. Dia bisa juga untuk angka ya. Dan dia juga nanti bisa untuk char ya seperti itu. Jadi ini adalah pilihan-pilihannya di sini ya. Sedangkan ini yang akan diseleksi diletakkan di dalam switch seperti ini ya. Oke, itu saja penjelasan saya tentang condition. Dalam hal ini saya menjelaskan tentang if dan switch. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.